menuntut ilmu bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, hukumnya wajib. Wajib itu apa? Harus dilakukan. Terus keuntungan, kenapa diwajibkan? Nah, itu masalahnya. Ayo coba dijawab. Kenapa diwajibkan? Ini yang mewajibkan Allah loh ya. karena bisa mendapat ilmu. Ya, terus ilmu itu sendiri buat apa? Kenapa kok wajib? Nah, dibalak-balik ngono. Pengen dia cerdas. Supaya jika mendapat persoalan bisa menjawab. Di antaranya satu di antaranya, kalau ada persoalan bisa menjawab karena punya ilmu. Nah, terus yang lain, coba. Ilmu itu nur atau cahaya. Kalau kamu di tengah malam yang gelap, tidak ada lampu sama sekali, dan langit penuh dengan mendung, berarti kalau nggak ada mendung, langit terang itu masih ada cahaya dari langit, dari bintang-bintang itu. Bias-bias cahaya bintang itu masih ada. Jadi buminya masih kelihatan. Tapi kalau mendung, maka gelap, sama sekali gelap. Tidak ada lampu, tidak ada cahaya dari langit. Terus kamu mau lihat temanmu, atau kamu di dalam rumah pas mati lampu. Tiba-tiba kamu tidur, melek, melilir, terus omai peteng. Karena mati lampu. Terus apa yang terjadi? Kamu bisa melihat? Bisa melihat? Tidak bisa melihat. Karena gelap gulita. Ilmu itu menerangi otak kita, menerangi hati kita agar bisa melihat sesuatu. Kamu mengatakan ini buku Yasin Tahlil dan Istighosah. Kenapa kamu bisa mengatakan ini adalah buku Yasin Tahlil dan Istighosah? Karena di sini ditulis Yasin Tahlil Istighosah. Kenapa kamu kok bisa mengatakan ini Yasin Tahlil Istighosah? Karena kamu bisa membaca. Diurut sampai apa ya? Kenapa kamu bisa membaca? Karena kamu pernah belajar membaca. Itu ilmu. Kamu mau ke Blentreng, nggak tahu ilmu. Ini umpama wong Jobo, selain katakan wong Mojokerto. Nah, wong kene-kene rum Blentreng. Wong Mojokerto. Wis ana ngembat. Mari ngono. Enggak rum Blentreng ku ndi padahal wis ana ngembat. Kira-kira iso tutuk Blentreng enggak? Enggak bisa, akan kesasar-sasar. Bisa balik mudun maneh. Ya kan? Bisa balik mudun karena dia tidak tahu Blentreng, enggak pernah tahu. Nah, ketika dia bertanya kepada orang, "Pak, pundi Blentreng niku?" "Oh, wonten ngriko, Mas." "Terus dalane munggah terus niki." "Nah, nggih wonten ngriko wonten kampung malih." Lah niku Blentreng, Pun. Tanya ini berarti ilmu. Gitu loh. Tanya ini kamu mencari ilmu. Ilmunya apa? Ilmunya Blentreng.
Kemudian ada orang memberitahu. Nah, memberitahu berarti dia memberi ilmu tentang mlentreng. Bahwa mlentreng arahnya ngidul terus dalane munggah. Nah, ilmu dari kata ilm artinya bahasa Indonesia tahu. Orang yang berilmu berarti orang yang tahu. Kamu punya ilmu, bisa membaca A, B, C, D, sehingga kamu bisa membaca ini Budi, ini Bapak Budi, ini adik Budi, ini kakak Budi. Kemudian kamu bisa membaca kalimat yang panjang dari ilmu apa? Membaca. Itu. Sehingga kamu tahu caranya membaca. Itu namanya ilmu. Jadi ilmu itu kalau diambil dari asal katanya ilm, ain, lam, mim, itu artinya bahasa Indonesia tahu. Kemudian diibaratkan ilmu itu adalah sinar atau cahaya. Kamu menjadi tahu kalau ini meja, padahal di dalam rumahmu, dalam kamarmu sedang petengan, nggak ada listrik sedang padam, PLN. Wabe omah podo peteng, kamu tidur tiba-tiba ngelilir. Terus, peteng kabeh. Kamu nggak bisa melihat. Akhirnya kamu memaksa untuk berjalan akan nabrak gitu. Nah, kemudian ada sinar dari lampu. Listriknya menyala. Lah itulah ilmu. Memberitahukan, menyinari pikiran kita, hati kita bahwa ini meja, ini gelas, ini petelot, ini buku dan lain-lain. Itu namanya ilmu. Ilmu itu seperti sinar. Kamu bisa tahu karena kamu punya ilmunya. Itu. Ilmu itu sendiri artinya apa tadi? Ain, lam, mim, apa? Tahu. Ilmu itu tahu. Makanya diwajibkan orang mencari ilmu agar tahu, terutama ilmu agama, terutama ilmu fikih atau syariat, ya fikih tentang kewajiban agama. Pertama kewajiban agama apa? Syahadat. Kemudian sholat. Kamu harus tahu ilmunya sholat. Syaratnya sholat apa? Pertama harus agamanya Islam. Yang kemudian orangnya waras, gak gendeng. Kemudian sudah balik, sudah pernah mimpi basah. Kemudian itu wajib maksudnya. Kemudian apa lagi? Nah tadi gak gendeng ya berakal ya, gak mengong. Terus sudah balik, kemudian suci dari hadas kecil dan besar. Kalau hadas kecil cukup dengan wudu. Kalau hadas besar pakai mandi besar, mandi jinabat. Lah itu harus tahu ilmunya. Lah leben karo ilmune. Kemudian kamu habis mimpi basah, terus kamu tidak mandi, mari ngono pean salat, misale mimpine bengi. Terus pean salat subuh, gak ngerti iki. Salat subuhmu ya ditolak, Dul. Apa iki mari mimpi basah kok salat gak adik mandi. Lah kan gitu. Mungkin mulai baliknya itu siang bisa, mulai baliknya sore bisa, pagi bisa. Loh, mari mimpi basah itu kemudian segera mandi. Lah lek enggak ngerti ilmune, mbok sampe tuwek lek gak ngerti ilmune, masih duwe bojo ya. Duwe bojo karo ilmune, mari berhubungan suami istri mestine kan mandi besar, mandi wajib.
terus gatik, terus gak ro carane ilmune mandi itu salah akhirnya mandi. Pokoke keramas ngono tok. Bolongan 7 iki gak diresiki, irung loro jangkem mari kuping loro berarti pira pisan? 5 mari ngono ngene. Iya. Iku. Gak ngerti carane. Akhirnya apa? Batal. Kalau batal berarti sholatnya batal. Gitu loh urutannya. Ngaji batal, poso batal, sholat batal. Hanya karena ilmu dasar. Nah, makanya diwajibkan itu agar ibadah-ibadah selanjutnya sah paling tidak atau diterima oleh Allah gitu. Jadi jawabannya kenapa ilmu diwajibkan agar orang tahu caranya ibadah yang benar. Itu. Ayo. Tempat keluarnya bunyi huruf dari rongga mulut disebut Rongga mulut. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Diftong ya, diftong. Diftong itu 2. Turun tutuk kun. Vokal dan konsonan le bahasa Indonesia. Kalau iki le bahasa Arab apa? Apa mang pertanyaan nih? Huruf dan keluar kan gitu ya intinya. Keluar dari rongga mulut. Rongga mulut itu tempat keluarnya bunyi. Makanya ada hukum makhraj. Karena makhorijul huruf jadi tentang keluarnya bunyi bacaan bahasa Arab atau Quran atau hadis itu adalah di mulut disebut makhorijul huruf. Makhraj itu apa? Keluar. Huruf. Jadi tempat keluarnya huruf. Bahasa pondokan gadik makhorijul. Bahasa TPQ makhorijul. Bahasa pondok biasanya muni makhraj ngono tok. Jadi tempat keluarnya huruf itu disebut ilmu makhraj. Atau meneliti tempat rongga mulut sebagai tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah dan huruf-huruf Arab yang lain itu. Jadi sehingga ada hukum makhraj ya. Hukum makhraj itu kaya tanwin nun sukun ketemu kaf menjadi apa? Apa namanya? Nah, terus nun mati ketemu ba apa namanya? Bagaimana bunyinya? Kan gitu. Terus nun ketemu tak dal tok. Bagaimana bunyinya? Apa namanya? Itu sehingga muncul nama-nama atau istilah-istilah di dalam belajar bahasa, belajar makhraj, belajar makhorijul huruf itu. Jadi tempat keluarnya apa tadi? Huruf disebut makhorijul huruf. Ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran disebut ilmu tajwid. Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran itu disebut tajwid. Tajwid itu bagaimana panjang pendeknya. Bagaimana kalau ada wawu yang diberi ndukure dikei sukun, tapi ada wawu juga yang di atasnya tidak dikasih sukun.
bagaimana itu menyikapinya, bagaimana membacanya. Itu ilmu tajwid. Terus ada alif. Alif itu kadang ada di belakang huruf satu. Terus di awal huruf di belakangnya itu satu. Berarti alifnya kabeh loro. Terus bagaimana cara menggandengnya antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Padahal di tengah-tengahnya masih ada waw, ada alif dua. Nah, semua itu namanya ilmu tajwid. Ya wis kayak biasa pengen belajar ngene iki, belajar membaca. Itu jenenge ilmu tajwid. Khusus yang mempelajari bunyi wa mimman tardau. Nah, itu namanya apa, Mang? Lu. Mang apa? Makhorijul huruf. Mempelajari suara. Itu makhorijul huruf. Bagaimana letak kof dengan kaf? Ini harus fasih. Bighairi haq. Ada di sini. Di pangkal mulut. Pangkal tenggorokan, di pangkal mulut paling belakang. Hak. Kayak iki sing apa ya? Hak. Nah, terus bagaimana kalau dibaca seperti kaf? Ya menjadi kaf. Padahal itu qaf. Karena tidak fasih, maka atau dia meremehkan hukum makhraj, maka dia menjadi salah. Salah tajwid, panjang dan pendek, ngawur. Kayak misalnya la ilaha illallah. Iki la berarti apa? La-nya panjang kan? Mat kan panjang. Artinya apa? Tidak, atau jangan, atau tidak ada. La artinya tidak ada. Kemudian kalau dibaca cepat, la artinya apa? Sungguh, benar-benar. Loh, kacek ado ya? Sing siji la tidak ada. Sing siji la benar, sungguh. Bertentangan kan? Antara la dengan la. Bertentangan kan? Yang satu mengiyakan, yang satu membatalkan. Nah, makanya lek gak belajar tajwid engko akhirnya keliru-keliru. Maling tadi ngene, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya yang benar kan begitu. Kalau membacanya benar, maka artinya menjadi benar. La ilaha, la dua-duanya sama-sama panjang. La ilaha illallah. Nah, sekarang keliru. La ilaha illallah. Kan kadang-kadang kan orang ngomong ngono ya. Kadang-kadang krungu ya. Karena dia enggak ngerti. Yang satu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, yang satu mengatakan benar-benar ada Tuhan selain Allah. Sing siji tauhid, sing siji syirik. Seolah-olah Allah itu punya tandingan. Padahal Allah dalam menciptakan segalanya ini tidak ada kawan, tidak ada pegawai, tidak ada mesin, tidak ada alat. Semuanya ini diciptakan Allah dengan kalimatnya kun fayakun. Jadi. Apa karepe Allah pasti terjadi. Lah kok sing siji kaya Allah iku butuh
Malaikat nggawe menungso ya. Kaya ngono. Sing malaikat sing iki nggawe wit-witan ya, jenenge gedang. Sing iki nggawe suket, sing iki kaya ngono. Tidak. Sehingga ada orang mencari keselamatan membuang kembang di perapatan. Ngarepe omah lek cuma legi kok ya. Itu semua syirik. Allah itu yang sudah menjaga kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Itu Allah. Lah kok golek keselamatan kepada selain Allah. Percaya kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Itu. Ya. Makanya kamu ngaji itu pentingnya agar tidak keliru dalam membaca, jangan sampai salah. Lek lali terus teledor wis biasa. Wong ya mesti ana klirune. Gak mungkin wong iku bener terus gak mungkin. Mungkin bener menurut kita, tapi menurut Allah belum tentu. Makanya kita tidak boleh sok-sokan aku benar karena aku guru, aku benar karena aku ustadz, aku benar karena aku kiai. Nggak ada itu. Setiap manusia itu selalu dihinggapi penyakit salah dan lupa. Selalu itu sudah diciptakan Allah seperti itu. Makanya gak boleh wong merasa sok benar sendiri. Nah, perlunya belajar agar kita tahu, oh ini loh yang benar, oh ini loh yang salah, agar tahu begitu. Nah, kalau sudah tahu ilmunya benar dan salah, maka kita hidup ini di atas rel agama, gak ngawur. Angger urip masih wedhus ya iso urip dipakani. Iya kan? Manuk metu teko sarange, mari ngono miber nang ndi golek pakan sing ketok apa biasae makane. Tapi menungso kan gak ngono. Mungso diparingi akal, diparingi ati. Nah, bedanya menungso dengan hewan-hewan itu seperti itu. Manusia ini dikasih ilmu oleh Allah, tapi hewan tidak. Makanya jangan samakan dirimu dengan binatang. Loh, kok iso? Nah, karena kamu tidak berpikir sehingga hidupmu asal urip, pokoknya mangan. Nah, ya sih iku. Mbek ya iku lho ya padha iku ya. Ya pokoke urip, akhire taleni ambek wong golek besaran dibeleh ya kan ngono. Kita manusia. Makanya kita harus punya ilmu agar tahu benar dan salah. Kalau sudah tahu benar dan salah, maka nanti akan selamat di akhirat. Karena hidup kita di atas kebenaran. Tahu salah enggak dilakukan. Itu. Sudah kita tutup. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi